Halo semua. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita sudah membahas mengenai pesawat sederhana dan beberapa jenis dari pesawat sederhana. Nah, sekarang kita akan membahas materi dari pesawat sederhana, yaitu mengenai tentang pengungkit atau tuas. Jadi, simak dengan baik ya. Pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit di sini merupakan salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Nah, dengan adanya pengungkit, benda yang berat dapat dipindahkan dengan gaya yang kecil. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, pengungkit sendiri memiliki atau terdiri dari 3 bagian penting, yaitu ada tumpuan, ada gaya beban, dan ada gaya kuasa. Nah, tumpuan di sini atau titik tumpu atau disimbolkan dengan T merupakan tempat tumpuan bagi pengungkit. Nah, titik beban atau W yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Nah, sedangkan titik kuasa atau F yaitu titik di mana gaya kuasa diberikan. Nah, selain 3 bagian penting tersebut, pada pengungkit juga terdapat 2 bagian lagi, yaitu terdapat lengan kuasa atau disimbolkan dengan LK dan lengan beban atau disimbolkan dengan LB. Nah, lengan kuasa ini merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Nah, sedangkan lengan beban merupakan jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Seperti itu. Nah, jika sudah dipahami, bisa dilanjutkan. Nah, ilustrasi gambar seperti ini. Ada sama seperti tadi, ada titik tumpu, ada gaya beban, dan ada gaya kuasa. Nah, dari gambar tersebut diperoleh persamaan bahwa jika F dikali LK sama dengan W dikali LB, maka tanda sama dengan ini diartikan bahwa F dikali LK seimbang W dikali LB, maka pengungkit tersebut dapat dikatakan seimbang. Nah, dapat diperhatikan keterangan dari persamaan ini, yaitu F merupakan gaya kuasa yang satuannya Newton atau disimbolkan dengan huruf N, dan W merupakan berat beban yang satuannya sama Newton atau dapat disimbolkan dengan huruf N, dan LK merupakan jarak antara titik tumpu ke gaya kuasa yang satuannya yaitu meter, dan LB yaitu jarak antara titik tumpu ke titik beban yang satuannya yaitu sama meter. Nah, jika sudah jelas dapat dilanjutkan mengenai keuntungan mekanis atau disimbolkan dengan KM. Nah, apabila kita menggunakan pesawat sederhana dalam pekerjaan sehari-hari, maka beban kerja akan menjadi lebih ringan. Nah, keuntungan mekanis di sini yaitu merupakan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pesawat sederhana itu sendiri. Keuntungan mekanis dapat diartikan sebagai perbandingan antara beban dengan kuasa, atau perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Nah, dapat diperhatikan persamaannya yaitu KM atau keuntungan mekanis itu sama dengan W per F, beban per kuasa, atau
LK per LB, lengan kuasa per lengan beban. Nah, jika sudah dipahami, dapat dilanjutkan. Jenis-jenis pengungkit atau tuas. Nah, jenis-jenis pengungkit ini yaitu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Nah, apa yang membedakan dapat disimak. Itu tuas jenis 1, letak titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, sedangkan tuas jenis 2, letak titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Sedangkan tuas jenis 3 yaitu letak titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, bisa dilanjutkan mengenai contoh jenis-jenis tuas. Nah, yang pertama itu contoh dari tuas jenis 1. Dapat diperhatikan terdapat contoh-contoh dari penerapan tuas jenis 1 ini. Nah, bisa dilihat di sini terdapat contoh yaitu gunting. Nah, di tengah-tengah pada gunting ini dinamakan dengan titik tumpu. Dan di ujungnya di sini yaitu titik beban, dan di pegangannya ini dinamakan titik kuasa. Nah, sama seperti tadi penjelasan tuas jenis 1 yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, sama seperti contoh-contoh berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai contoh dari tuas jenis 2. Dapat diperhatikan contohnya yaitu terdapat kereta dorong yaitu roda 1. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa di sini merupakan titik tumpu, di sini merupakan beban, dan di sini merupakan kuasa. Nah, sama seperti tadi dijelaskan bahwa tuas jenis 2 ini yaitu letak titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Dapat diperhatikan pada contoh-contoh ini dan dapat dicari juga contoh lainnya. Nah, yang terakhir yaitu contoh dari tuas jenis 3. Nah, contoh dari tuas jenis 3 ini dapat diperhatikan yaitu di sini terdapat contoh yaitu sekop. Nah, sama seperti tadi dijelaskan bahwa letak titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, dapat diperhatikan juga pada contoh yang lainnya. Nah, selanjutnya jika sudah dipahami mengenai pengungkit, keuntungan mekanis dan contoh jenis-jenis tuas, dapat dilanjut. Nah, di sini diberikan contoh soal. Coba perhatikan gambar berikut ini. Jika diketahui bahwa beban yang dimiliki kardus besarnya 150 Newton dan panjang pengungkit ini yaitu 2 meter. Yang ditanya, tentukan besar kuasa dan keuntungan mekanis dari pengungkit tersebut. Nah, seperti biasa dalam menjawab soal, kita akan menuliskan diketahuinya. Nah, diketahui di sini yaitu beban yang dimiliki kardus. Nah, diketahui beban yang dimiliki kardus yaitu besarnya 150 Newton. Dan lengan kuasa yaitu 1,5 meter. Nah, lengan kuasa ini didapat dari gambar tersebut sudah dijelaskan atau dituliskan 1,5 meter. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa lengan kuasa ini yaitu jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Nah, LB yaitu lengan beban. Nah, lengan beban tadi tidak dituliskan pada gambar pengungkit tersebut. Namun, lengan beban dapat kita cari dengan
LB ini kita ketahui bahwa jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Nah, diketahui panjang dari pengungkit yaitu 2 meter. Jadi, LB dapat kita cari dengan panjang pengungkit dikurang dengan lengan kuasa, yaitu didapatkan 0,5 meter. Nah, yang ditanya yaitu yang A yaitu F, kuasanya, dan yang B yaitu KM, yaitu keuntungan mekanisnya. Nah, jadi kita selesaikan satu-satu. Penyelesaian A yaitu dari persamaan F dikali LK sama dengan W dikali LB. Jadi yang ditanya F, maka kita dapat turunkan rumusnya menjadi W dikali LB per LK. Nah, di sini W diketahui 150. Jadi kita masukkan 150. LB diketahui 0,5. Jadi kita masukkan di sini 0,5 per LK. LK di sini yaitu 1,5. Jadi F sama dengan 50 Newton. Nah, untuk mencari yang B yaitu dapat menggunakan persamaan KM sama dengan LK per LB. Jadi KM sama dengan LK yaitu 1,5 dibagi LB, yaitu LB yaitu 0,5. Jadi KM didapatkan sebesar 3. Seperti itu. Nah, KM ini juga dapat dicari menggunakan rumus W per F, yaitu akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 3. Di sini W diketahui 150 dan F didapatkan 50. Jadi 150 dibagi 50 sama dengan 3. Jadi KM yang dihasilkan yaitu 3. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas. Jadi kalian bisa mempelajari video pembelajaran ini dengan baik agar kalian paham mengenai materi mengenai pengungkit atau tuas. Nah, jika ada yang belum dipahami dapat ditanyakan pada saat pembelajaran. Kalian mempelajari, kalian dapat menuliskan poin-poin penting yang kalian dapat setelah mempelajari video ini. Dan jika masih ada hal-hal yang belum dipahami, dapat juga kalian tulis. Oke, sekian penjelasan tentang materi pengungkit dan tuas.